Denting sendok yang beradu dengan dinding cangkir keramik terdengar begitu nyaring, memecah kesunyian ruang makan yang terasa mencekik pagi ini. Uap kopi hitam mengepul, berpilin di udara sebelum lenyap, sama seperti kehangatan yang perlahan menguap dari rumah tangga kami. Aku menatap cairan pekat itu, mencoba mencari bayangan diriku yang dulu bahagia di sana, namun yang kutemukan hanya pantulan wajah wanita yang lelah dan penuh keraguan. "Mas, kopinya diminum dulu, masih panas," ujarku pelan, mencoba menyuntikkan nada ceria yang palsu. Di hadapanku, Raka sibuk merapikan dasinya. Ia bahkan tidak menoleh. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menyala di meja. Jemarinya bergerak lincah membalas pesan, entah dari siapa. Ada senyum tipis yang terukir di bibirnya, senyum yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia berikan padaku. "Nggak sempat, Ron. Aku buru-buru. Ada meeting pagi sama klien penting," jawabnya ketus, seraya menyambar jas kerjanya yang tersampir di kursi. Aku bangkit. Naluri istriku berteriak, ada yang salah. Kurasakan detak jantungku mulai tidak beraturan. "Tapi ini hari Minggu, Mas, meeting. Apa di hari libur?" Raka akhirnya menatapku. Tatapan itu dingin, asing, seolah aku adalah orang asing yang mengganggu privasinya. Bukan istri yang telah mendampinginya selama 5 tahun. "Bisnis itu nggak kenal libur, Rani. Kamu tahu sendiri kan? Proyek ini besar. Kalau aku berhasil, ini semua juga buat kamu." Ia melangkah mendekat, memberikan kecupan singkat di keningku, terasa hambar. Namun, saat tubuhnya condong padaku, aroma itu kembali menyergap indera penciumanku. Bukan aroma maskulin yang biasa kupilihkan untuknya, melainkan campuran manis vanila dan bunga melati yang menyengat. Aroma parfum wanita. Aroma yang sama yang tercium samar di kemejanya 3 hari lalu. "Mas." Aku menahan lengannya. Jemariku gemetar menyentuh kain jas mahalnya. "Kamu pakai parfum baru?" Raka menarik tangannya kasar, alisnya menukik tajam. "Kamu mulai lagi? Itu pewangi, laundry, Rani, berhenti jadi paranoid. Sikap kamu yang curigaan begini yang bikin aku nggak betah di rumah." Tanpa menunggu jawabanku, ia berbalik dan melangkah cepat menuju pintu depan. Suara debam pintu yang tertutup terdengar seperti palu hakim yang memvonis kehancuran batinku. Mobilnya menderu pergi, meninggalkan aku sendirian di rumah besar yang terasa semakin dingin. Aku tidak bisa diam lagi. Rasa sakit di dada ini bukan sekadar cemburu buta. Ini adalah intuisi yang menjerit, memperingatkan adanya bahaya. Dengan tangan yang masih gemetar, aku meraih kunci mobil di atas meja bufet. Aku tidak peduli jika aku terlihat gila. Aku butuh kebenaran, seburuk apapun itu. Jalanan Jakarta pagi itu cukup lengang. Aku menjaga jarak aman, membiarkan 2 mobil lain menjadi pemisah antara mobilku dan sedan hitam milik Raka. Pikiranku berkecamuk, menciptakan skenario-skenario mengerikan yang coba kutepis. Mungkin dia benar, mungkin itu klien, mungkin aku yang salah. Namun, mobil Raka tidak mengarah ke kawasan perkantoran Sudirman atau Kuningan. Ia berbelok ke arah selatan, menuju kawasan Kemang yang dipenuhi kef-kef cantik dan butik. Hatiku mencelos saat melihat lampu sein mobilnya berkedip ke arah pelataran parkir sebuah kafe bergaya, rustik, yang romantis. Cafe de Fleur. Tempat itu tempat kami merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Aku memarkir mobilku agak jauh, tersembunyi di balik pohon besar. Dengan langkah gontai, aku berjalan mendekat. Kaca jendela kafe itu besar dan bening, menampilkan interior hangat di dalamnya, sejelas layar bioskop. Dan di sanalah duniaku runtuh. Di sebuah meja sudut yang privat, Raka duduk. Tidak ada laptop, tidak ada berkas proyek, tidak ada suasana meeting yang tegang. Di hadapannya duduk seorang wanita muda, rambutnya panjang bergelombang, mengenakan dress berwarna peach yang memperlihatkan kulit putihnya. Wajahnya cantik, memancarkan aura kemudaan yang seolah mengejek kerutan halus di sudut mataku. Aku terpaku di trotoar, napasku tercekat. Aku melihat Raka tertawa-tawa lepas yang renyah. Tawa yang dulu adalah milikku. Tangan Raka terulur, lembut menyeka sisa makanan di sudut bibir wanita itu, lalu menggenggam tangannya di atas meja. Jempol Raka mengelus punggung tangan wanita itu dengan gerakan yang begitu intim, begitu memuya. Air mata panas mendesak keluar, mengaburkan pandanganku. Rasa sakit itu bukan seperti ditusuk, melainkan seperti dirobek paksa. Rasanya aku ingin berteriak, ingin lari, tapi kakiku justru melangkah maju. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah yang membakar, memberiku keberanian nekat. Aku mendorong pintu kaca kafe. Lonceng di atas pintu berdenting nyaring. Namun suara itu kalah,
oleh gemuruh di kepalaku. Aroma kopi panggang dan kue manis yang memenuhi ruangan terasa memualkan. Aku berjalan lurus. Tatapanku terkunci pada meja sudut itu. Butuh beberapa detik bagi Raka untuk menyadari kehadiranku. Saat ia menoleh dan mata kami bertemu, wajahnya yang penuh tawa seketika berubah pucat pasi. Ia menarik tangannya dari genggaman wanita itu, seolah tersengat listrik. Rani, suaranya tercekat. Aku berdiri di sisi meja mereka, menatap Raka dan wanita itu bergantian. Wanita itu tampak terkejut. Namun anehnya, tidak ada rasa takut di matanya. Ia justru menatapku dengan sorot menilai, seolah mengukur seberapa besar ancaman yang kubawa. "Jadi ini meeting penting kamu, Mas?" tanyaku. Suaraku terdengar rendah dan bergetar, menahan ledakan emosi yang siap meletus. "Proyek besar yang kamu bilang demi masa depan kita?" Raka berdiri dengan gugup, kursi kayunya berderit keras menggesek lantai. Beberapa pengunjung lain mulai menoleh ke arah kami. "Rani, dengerin aku dulu, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Ini Maya, dia rekan kerja baru yang butuh bimbingan." "Bimbingan?" Aku tertawa getir. Air mata mulai menetes membasahi pipiku. "Sejak kapan bimbingan kerja melibatkan pegangan tangan dan usap bibir, Mas? Apa kamu pikir aku sebodoh itu?" "Pelankan suaramu, Rani. Malu dilihat orang," desis Raka. Matanya liar melihat sekeliling. Lebih peduli pada reputasinya daripada hati istrinya yang hancur lebur. Aku mengabaikannya dan beralih menatap wanita bernama Maya itu. Ia masih duduk tenang, menyesap smoothie-nya seolah drama ini hanyalah tontonan televisi. Sikapnya yang tenang itu justru semakin menyulut amarahku. "Dan kamu?" Tunjukku pada Maya. Jariku gemetar. "Kamu tahu dia sudah punya istri. Kamu tahu dia berbohong pada istrinya untuk menemui kamu di sini?" Maya meletakkan gelasnya perlahan. Ia mendongak, menatapku lurus. Ada keangkuhan di sudut bibirnya yang bergincu merah muda. "Aku tahu, Mbak Rani. Mas Raka cerita semuanya tentang Mbak. Tentang rumah tangga kalian yang hambar. Tentang Mbak yang terlalu sibuk mengurus rumah tapi lupa mengurus suami." Darahku mendidih. "Berani sekali kamu bicara begitu." "Cukup, Maya," bentak Raka, mencoba menengahi. "Rani, kita pulang. Kita bicarakan ini di rumah." Raka mencoba meraih lenganku, tapi aku menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku," teriakku. "Aku butuh penjelasan sekarang, di sini." "Siapa perempuan ini sebenarnya, Mas? Berapa lama kamu membohongi aku?" Keheningan menyelimuti meja itu sesaat. Musik jazz yang mengalun di latar belakang terasa begitu kontras dengan ketegangan yang mencekik. Maya menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia meletakkan tangannya di atas perutnya, sebuah gerakan yang awalnya tidak kupahami maknanya. "Mbak Rani, percuma Mas Raka menyembunyikan ini terus. Mbak berhak tahu," ujar Maya dengan nada suara yang dibuat-buat lembut namun tajam. "Maya, diam!" seru Raka panik. Wajahnya memerah padam. "Jangan sekarang!" Maya mengabaikan Raka. Ia melangkah sedikit mendekat padaku, memastikan aku melihat dengan jelas, tangannya yang masih bertengger protektif di perutnya yang sedikit membuncit di balik dress longgarnya. "Aku hamil, Mbak," ucapnya lantang, tanpa keraguan sedikit pun. "Anak Mas Raka." Waktu seolah berhenti. Suara denting sendok, obrolan pengunjung, musik kafe semuanya lenyap. Yang tersisa hanya dengungu panjang di telingaku. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. "Hamil. Anak Mas Raka." Aku menatap Raka, memohon dalam hati agar ia menyangkalnya. Agar ia tertawa dan bilang ini semua lelucon gila. Tapi Raka hanya menunduk, tidak berani menatap mataku. Sikap diamnya adalah konfirmasi yang paling menyakitkan. Kakiku lemas, seolah tulang-tulangku dicabut paksa. Aku mencengkeram pinggiran meja agar tidak ambruk. "Selama 5 tahun kami menikah, kami berjuang untuk memiliki anak. Ratusan doa, puluhan dokter, dan ribuan air mata telah kukeluarkan demi seorang buah hati. Dan sekarang, wanita ini, wanita simpanan ini, mengandung benih suamiku. Kamu hamil." Bisikku. Suaraku pecah. "Mas, bilang ini bohong." Raka mengangkat wajahnya. Ekspresinya campuran antara rasa bersalah dan keputusasaan. "Maafin aku, Ron. Itu kecelakaan." Aku kilaf. Aku menatap Maya yang kini tersenyum tipis. Senyum kemenangan seorang wanita yang merasa telah memenangkan trofi utama. Pengakuan itu bukan sekadar kejujuran. Itu adalah deklarasi perang. Itu adalah belati yang ia tancapkan tepat di jantung pernikahanku, lalu ia putar perlahan. Duniaku berputar. Rasa sakit itu bertransformasi menjadi sesuatu yang gelap. Sesuatu yang pekat. Aku menatap perut Maya,
tempat di mana bukti pengkhianatan itu tumbuh. Napasku memburu. Dadaku sesak oleh amarah yang tidak lagi bisa kubendung dengan kata-kata. Kalian berdua, desisku. Air mataku kering tergantikan oleh tatapan nyalang. Kalian berdua iblis. Kata-kata itu menggantung di udara, seberat timah panas yang baru saja dilelehkan dan dituangkan tepat di atas kepalaku. Asterisk menggendang. Anak Raka, dunia di sekelilingku terasa miring seketika. Suara denting sendok beradu dengan cangkir keramik dari meja sebelah, tawa renyah pengunjung lain, hingga alunan musik jazz pelan yang diputar kafe ini. Semuanya melebur menjadi dengungan statis yang menyakitkan di telinga. Aku menatap perut Maya yang masih rata itu, lalu beralih ke wajah Raka, suamiku. Pria yang 10 tahun ini berbagi bantal denganku. Wajah Raka pucat pasi. Namun ia tidak membantah. Ia tidak berteriak menyangkal kebohongan itu. Diamnya adalah belati kedua yang menancap tepat di jantungku. Katakan itu bohong, Mas. Suaraku keluar sebagai bisikan parau. Gemetar menahan gelombang emosi yang siap meledak. Bilang sama pelacur ini, kalau dia gila, jaga mulutmu, Rani. Sentak Raka tiba-tiba. Ia bangkit dari kursinya. Posisi tubuhnya kini condong melindungi Maya. Jangan sebut dia seperti itu. Darahku mendidih. Panasnya menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, membakar akal sehat yang tersisa. Raka membentakku demi membela wanita simpanannya. Air mata yang tadinya menggenang, kini menguap, digantikan oleh bara api kemarahan yang tak terkendali. Kau membentakku. Aku melangkah maju, menabrak ujung meja hingga kopi di cangkirku tumpah. Menodai taplak meja putih, dengan cairan hitam pekat sebuah pertanda buruk yang seharusnya kubaca. Kau menghamili wanita lain, mengkhianati pernikahan kita, dan kau masih berani membentakku demi melindungi dia. Maya ikut berdiri. Wajahnya memerah. Campuran antara rasa malu dan keberanian palsu yang ia dapatkan karena merasa Raka ada di pihaknya. Mbak Rani, tolong kendalikan emosi Mbak. Ingat ada nyawa di sini, katanya sambil mengelus perutnya dengan gerakan teatrikal yang memuakan. Nyawa? Aku tertawa. Tawa hambar yang terdengar seperti jeritan tertahan. Itu bukan nyawa, itu bukti kehinaan kalian. Itu sampah. Cukup, Rani, Raka berteriak. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan kafe yang kini mendadak sunyi senyap. Semua mata tertuju pada kami, tapi aku sudah tidak peduli. Rasa malu sudah mati, terkubur bersamaan dengan hancurnya hatiku. Aku tidak bisa menahan diriku lagi. Kaki ini melangkah lebar, tanganku terulur, bukan untuk memukul, tapi untuk meraih Maya, untuk mengguncang bahunya, untuk menuntut jawaban. Mengapa dia tega menghancurkan rumah tangga orang lain? Aku ingin dia merasakan sakit yang kurasakan. Kau wanita iblis, jeritku sambil menerjang maju. Rani, berhenti! Raka melempet, menempatkan tubuhnya di antara aku dan Maya. Tangan kekarnya mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar, rasa sakit menjalar di tulangku. Jangan sentuh dia! Lepaskan aku, Mas! Biar aku beri pelajaran wanita ini. Tenaga yang entah dari mana datangnya membuatku memiliki kekuatan untuk melawan cengkeraman Raka. Kami bergumul. Sebuah tarian kacau di lorong sempit, antara meja-meja kafe. Napasku memburu. Air mata kini deras mengalir bukan karena sedih, tapi karena amarah yang tak tertahankan. Di balik punggung Raka, Maya bukannya mundur. Dia justru mendekat, mungkin mencoba menarik lengan Raka untuk menjauh. Mas Raka, sudah mas. Ayo kita pergi, serunya. Panik, situasi menjadi tak terkendali. Aku menghentakkan tanganku sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari Raka. Minggir kau, pengkhianat! Entah bagaimana urutannya. Semuanya terjadi dalam hitungan detik yang terasa melambat, seperti rekaman slow motion. Saat aku berhasil melepaskan tanganku dengan sentakan keras, tubuhku terhuyung ke depan. Raka, yang kehilangan keseimbangan karena sentakanku, mundur selangkah, dan menabrak Maya yang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Di saat bersamaan, tanganku yang terayun liar mungkin atau mungkin tidak. Aku bahkan tidak yakin menyenggol bahu Maya. Ada kekacauan, ada dorong-mendorong yang membingungkan. Teriakan Maya melengking tinggi, menyayat udara dingin kafe, tubuh rampingnya kehilangan pijakan. Kaki kanannya tersandung kaki kursi besi yang kokoh. Waktu seakan berhenti saat aku melihat matanya terbelalak, tangannya menggapai gapai udara kosong, mencoba mencari pegangan yang tidak ada. BRAK. Suara tubuh yang menghantam lantai keramik keras itu terdengar begitu mengerikan. Tulang bertemu batu. Maya jatuh dengan posisi menyamping. Namun pinggul dan perut bagian bawahnya membentur. Kaki meja besi di sebelahnya dengan keras sebelum ia benar-benar terhempas ke lantai. Keheningan total menyelimuti kafe. Tidak ada denting sendok, tidak ada musik.
Hanya suara napas kami yang memburu. Aku terpaku di tempatku berdiri. Tanganku masih terangkat di udara. Gemetar hebat. Apa yang baru saja terjadi? Maya, Raka berbisik. Suaranya bergetar. Ia langsung berlutut di samping tubuh wanita itu. Maya meringkuk seperti udang, wajahnya berkerut menahan sakit yang luar biasa. Kedua tangannya memegangi perut, bawahnya erat-erat. Rintihan kecil keluar dari mulutnya, yang perlahan berubah menjadi erangan panjang yang menyakitkan. Sakit, Mas. Sakit sekali. Bertahanlah, sayang. Bertahanlah. Raka tampak panik. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh wajah Maya. Lalu, aku melihatnya. Di antara kaki Maya, di atas lantai keramik berwarna krem yang bersih, sebuah cairan merah kental mulai merembes. Warnanya begitu kontras, begitu terang dan menakutkan. Merah itu melebar dengan cepat, menodai rok, dress, pastel yang dikenakan Maya. Bau anyir darah mulai tercium. Menusuk hidungku, membuat perutku mual seketika. Darah. Gumamku hampa. Kakiku lemas. Rasanya tulang-tulangku baru saja dilolosi satu persatu. Maz, dia berdarah. Raka menunduk, melihat genangan merah yang semakin meluas itu. Matanya membelalak lebar, pupilnya mengecil karena teror. Ia menatap darah itu, lalu menatap wajah Maya yang kini mulai memucat dan kehilangan kesadaran. Anakku, desis Raka. Suaranya terdengar seperti orang yang tercekik. Kemudian, perlahan, kepala Raka terangkat. Ia menoleh ke arahku. Aku tidak akan pernah melupakan tatapan itu seumur hidupku. Tatapan penuh cinta yang dulu selalu ia berikan padaku saat aku bangun tidur. Tatapan hangat yang ia berikan saat kami berjanji di altar, kini lenyap tak berbekas. Digantikan oleh tatapan iblis. Tatapan penuh kebencian murni, kejijikan, dan kemarahan yang begitu hitam pekat, hingga rasanya mampu membunuhku saat itu juga. Kau, Raka berdiri perlahan. Tangannya yang berlumuran darah Maya mengepal di samping tubuhnya. Kau melihat apa yang kau lakukan, Rani? Aku menggeleng lemah, melangkah mundur. Punggungku menabrak meja di belakangku. Tidak, Mas, itu kecelakaan. Aku tidak bermaksud. Kalian yang diam, bentak Raka. Begitu keras, hingga urat-urat di lehernya menonjol. Ia menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang bernoda darah. Kau mendorongnya. Aku melihatmu mendorongnya dengan sengaja. Kau cemburu buta sampai kau tega membunuh anakku. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Membunuh, tidak. Demi Tuhan, Mas. Aku hanya ingin bicara. Kamu yang menghalangiku. Dia tersandung. Aku mencoba membela diri, tapi suaraku tenggelam oleh isak tangis histeris. Omong kosong, Raka berteriak. Air mata mulai mengalir di pipinya air mata untuk wanita lain. Untuk anak dari wanita lain. Kau pembunuh, Rani. Kau pembunuh berdarah dingin. Kau tidak bisa memberiku anak. Jadi kau membunuh anakku dari wanita lain. Duniaku runtuh. Kalimat itu adalah vonis mati bagi jiwaku. Raka tidak hanya menuduhku melakukan kejahatan fisik. Dia baru saja menyerang kegagalan terbesarku sebagai seorang istri yang belum bisa memberinya keturunan. Dan memutarbalikannya menjadi motif pembunuhan yang keji. Pengunjung kafe mulai mengerumuni kami. Beberapa orang sibuk menelepon ambulans. Beberapa menatapku dengan pandangan ngeri dan berbisik-bisik, seolah aku adalah monster yang baru saja keluar dari neraka. Dia gila! Bisik seseorang di belakangku. Tega sekali mendorong ibu hamil. Sahut yang lain. Aku terisolasi. Sendirian di tengah keramaian. Berdiri di hadapan suami, yang kini menatapku layaknya musuh bebuyutan. Maya yang mengerang kesakitan di lantai adalah korban. Dan aku adalah penjahat dalam narasi yang baru saja diciptakan Raka detik ini juga. Aku akan memenjarakanmu, Rani. Desis Raka. Suaranya rendah namun tajam, penuh racun. Ia kembali berjongkok memeluk Maya, yang kini mulai tak sadarkan diri. Aku bersumpah demi nyawa anakku yang kau bunuh ini, aku akan membusukkanmu di penjara. Sirena ambulans terdengar sayap sop dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Namun bagi telingaku, suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi kebebasanku. Aku menatap tangan Raka yang menggenggam erat tangan Maya, mengabaikan keberadaanku sepenuhnya. Di saat itu, aku sadar, pernikahanku tidak hanya berakhir. Hidupku, sebagaimana yang ku kenal, baru saja tamat. Dan di lantai yang dingin dan berdarah itu, benih dendam yang jauh lebih kelam dari sekadar perselingkuhan, mulai tertanam di dasar hatiku yang hancur. Dinginnya besi yang melingkari pergelangan tanganku terasa membakar kulit. Kontras dengan panasnya amarah yang mendidih di dalam dada. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tangan yang dulu berjanji untuk melindungiku, tangan milik Raka, adalah tangan yang sama
yang menyeretku ke kantor polisi malam itu. Laporan dibuat dengan kecepatan kilat, didorong oleh kebencian seorang suami yang merasa kehilangan calon penerusnya, dan didukung oleh air mata buaya seorang pelakor yang pandai bersandiwara. Proses hukum berjalan seperti mimpi buruk yang melesat terlalu cepat, namun terasa sangat lambat di setiap detiknya. Aku, Rani, istri sah yang dikhianati, kini duduk di kursi pesakitan. Ruang pengadilan itu berbau apek, campuran dari kayu tua yang membusuk, keringat kecemasan, dan debu yang menari-nari di bawah sorotan sinar matahari yang menerobos ventilasi tinggi. Udara terasa berat, menekan paru-paruku, hingga rasanya sulit bernapas. Di seberang ruangan, Raka duduk. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika licin, rambutnya tertata rapi, wajahnya memancarkan aura kesedihan yang begitu meyakinkan. Di mataku, ia tampak seperti iblis yang mengenakan topeng malaikat. Tidak ada Maya di sana. Dia masih di rumah sakit, memainkan peran korban yang menderita trauma pasca keguguran. Namun, kehadirannya terasa mencekik di setiap sudut ruangan ini. Saudara saksi, bisa Anda jelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Tanya jaksa penuntut umum dengan nada datar namun tajam. Raka berdehem pelan. Ia menunduk sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan, sebelum mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah hakim. Ia tidak sekalipun menoleh padaku. Malam itu, suaranya bergetar, sebuah akting yang patut diacungi jempol. Istri saya, Rani, datang dengan emosi yang tidak terkendali. Dia sudah lama mencurigai hubungan saya dengan Maya, dan kebenciannya memuncak. Saya berusaha menenangkannya. Pak Hakim, sumpah mati. Saya berusaha. Aku mencengkeram sisi kursi kayu, tempatku duduk. Kayu kasar itu menusuk telapak tanganku, tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan perihnya hatiku mendengar dusta yang keluar dari mulut laki-laki yang kucintai selama 10 tahun. Lanjutkan, perintah Hakim Ketua. Rani, dia berteriak histeris. Dia mengatakan bahwa, jika dia tidak bisa memiliki saya, maka tidak ada perempuan lain yang boleh. Ketika Maya mencoba menjelaskan, Rani menerjangnya. Raka mengusap matanya yang kering dengan sapu tangan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Yang Mulia. Rani mendorong Maya dengan sengaja. Dorongan yang kuat, penuh kebencian. Tepat ke arah meja kaca, Maya jatuh. Dan darah itu, darah calon anak saya? Bohong, teriakku. Tak mampu lagi menahan diri. Suaraku pecah, serak dan putus asa. Kau pembohong, Raka. Maya yang menyerangku. Dia terpeleset sendiri. Kau tahu itu. Harap terdakwa tenang, bentak hakim sambil memukulkan palunya sekali. Anda akan diberikan kesempatan bicara nanti. Aku terisak. Tubuhku gemetar hebat. Pengacara publik yang mendampingiku hanya menyentuh lenganku pelan. Sebuah gestur tak berguna yang menyuruhku diam. Ia tahu, dan aku tahu, bahwa kami kalah. Kami tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan yang paling parah, kami tidak punya saksi lain selain 2 orang yang bersekongkol menghancurkanku. Raka melanjutkan kesaksiannya. Setiap kalimatnya adalah paku yang ditancapkan ke peti matiku. Ia melukiskan gambaran diriku sebagai wanita neurotik, obsesif, dan berbahaya. Ia menceritakan pertengkaran-pertengkaran kecil di masa lalu, memelintirnya menjadi bukti ketidakstabilan mentalku. Ia menghapus 10 tahun pengabdianku sebagai istri, menggantinya dengan narasi monster yang tega membunuh janin tak berdosa. Ketika giliranku tiba untuk membela diri kata-kataku, terdengar kosong di telinga mereka. Air mataku dianggap sebagai manipulasi. Penjelasanku tentang Maya yang memprovokasi dianggap sebagai alasan klise seorang pelaku. Siapa yang akan percaya pada istri yang histeris dibandingkan suami yang tampak berduka dan mapan? Hari pembacaan vonis tiba 2 minggu kemudian. Langit di luar mendung, seolah alam semesta turut berduka atas matinya keadilan. Hakim Ketua, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal yang melorot di hidungnya, membacakan berkas putusan dengan nada monoton yang menyakitkan. Menimbang bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya janin dalam kandungan, jantungku berhenti berdetak. Waktu seakan membeku. Aku menatap Raka. Kali ini, ia menatapku. Di sudut bibirnya, ada senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Senyum kemenangan. Senyum yang mengatakan, aku sudah membuangmu, dan sekarang aku menguburmu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 tahun, tok, 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 suara palu itu adalah suara paling mengerikan yang pernah kudengar. Lebih mengerikan dari suara petir, lebih mengerikan dari bentakan Raka. Itu adalah suara runtuhnya seluruh duniaku. 2 tahun hidupku dirampas, hanya karena aku mencintai pria yang salah.
Aku tidak ingat bagaimana aku diseret keluar dari ruang sidang. Yang aku ingat hanyalah kilatan kamera wartawan lokal yang haus berita sensasional, teriakan cemoohan dari keluarga Maya yang hadir, dan punggung Raka yang menjauh tanpa menoleh lagi. Penjara wanita itu berbau seperti campuran pemutih lantai murahan karingget basi dan keputusasaan yang mengendap bertahun-tahun. Sel yang kutempati sempit, hanya berukuran 3 kali 4 meter, dihuni oleh 4 orang. Dindingnya lembab, dengan cat yang mengelupas seperti kulit penderita kusta. Lantai semennya dingin, menyerap panas tubuhku setiap kali aku berbaring di atas matras tipis yang sudah kusam. Malam pertama adalah yang terberat. Di tengah dengkuran narapidana lain dan suara tetesan air dari keran yang bocor di kejauhan, aku meringkuk memeluk lutut. Dingin menusuk tulang, tapi hatiku lebih beku. Aku menangis tanpa suara. Air mataku mengalir deras membasahi pipi. Satu-satunya hal yang hangat di tempat neraka ini. Bayangan wajah Raka dan Maya terus berputar di kepalaku seperti film rusak. Cara Raka memfitnahku di pengadilan. Cara Maya mungkin sedang tersenyum puas di rumah sakit. Atau mungkin sekarang sudah berada di pelukan Raka, di rumahku, di ranjangku. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir dengan memenjarakanku, mereka telah menyingkirkan satu-satunya penghalang kebahagiaan busuk mereka. Raka membuangku seperti sampah agar bisa memulai hidup baru dengan wanita yang lebih muda dan menggunakan hukum untuk membersihkan namanya sendiri. Perlahan, di tengah kegelapan sel yang pekat itu, tangisku berhenti. Air mataku mengering, meninggalkan jejak lengket yang kaku di wajahku. Kesedihan yang tadinya meluap-luap, perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih padat, lebih gelap, dan jauh lebih kuat. Benci. Bukan sekadar benci biasa. Ini adalah kebencian yang murni, yang mengkristal di dasar jiwa. Aku bangkit duduk, menyandarkan punggungku pada dinding yang dingin dan kasar. Aku menatap jeruji besi yang memisahkan aku dari kebebasan. Melalui celah kecil jendela tinggi di sel itu, aku bisa melihat sepotong kecil langit malam tanpa bintang. Raka, bisikku pada kegelapan. Suaraku terdengar asing, parau dan penuh bisa. Maya, aku mengangkat tanganku, menatap telapak tangan yang kini kosong. Tangan ini pernah melayani Raka, memasakkan makanannya, menyetrika bajunya, membelai wajahnya saat ia lelah. Tangan ini pernah begitu bodoh dan naif. Tapi tidak lagi. Aku bersumpah demi dinginnya lantai penjara ini. Aku bersumpah demi nama baikku yang telah mereka hancurkan. Aku bersumpah demi setiap detik dari 2 tahun yang akan kulewati di lubang neraka ini. Aku tidak akan mati di sini. Aku tidak akan hancur. Aku akan bertahan. Aku akan menghitung setiap hari, setiap jam, setiap menit. Aku akan membiarkan rasa sakit ini menempa diriku menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan. Kalian boleh tertawa sekarang, gumamku. Mataku menatap tajam ke ruang hampa di depanku, membayangkan wajah mereka berdua. Nikmatilah kemenangan kalian. Habiskanlah uang kalian. Berbahagialah di atas penderitaanku. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku melukai kulit. Merasakan sakit yang membuatku tetap sadar. Karena ketika aku keluar dari sini, desisku, dan untuk pertama kalinya, sejak vonis itu dijatuhkan, sudut bibirku terangkat membentuk seringai dingin. Aku tidak akan sekadar menuntut keadilan. Keadilan Tuhan terlalu lama. Dan keadilan hukum bisa dibeli. Aku akan menjadi karma kalian. Aku akan mengambil semuanya. Kebahagiaan mereka, harta mereka, harga diri mereka, hingga mereka merangkak di tanah memohon ampun padaku sama seperti aku memohon kejujuran Raka di pengadilan tadi. Dan saat hari itu tiba, aku tidak akan memiliki belas kasihan. Di dalam sel nomor 104 yang lembab dan bau itu, Rani yang polos dan penurut telah mati. Dan dari abunya, seorang pendendam telah lahir. Sumpah itu terpatri dalam setiap helaan napasku. Menjadi satu-satunya alasan bagiku untuk tetap hidup. Do it, Tahan. Tunggu aku 2 tahun lagi, Raka. Nerakamu baru saja akan dimulai. Bunyi gerbang besi raksasa yang beradu dengan tembok beton di belakangku terdengar seperti dentang lonceng kematian, namun bagiku, itu adalah nada pembuka sebuah simfoni baru. Udara Jakarta yang penuh polusi menyerbu hidungku. Terasa asing sekaligus memabukkan. Setelah 2 tahun aku hanya menghirup bau apek, keringat, dan keputusasaan di balik dinding penjara Pondok Bambu. Aku berdiri mematung di trotoar, menyipitkan mata melawan terik matahari yang terasa menusuk kulit pucatku. Tidak ada yang menjemputku. Tentu saja, orang tuaku sudah tiada,
dan teman-temanku menjauh sejak skandal itu menghancurkan namaku. Aku hanya membawa satu tas jinjing berbahan kanvas kumal, berisi beberapa potong pakaian lusuh sisa-sisa dari Rani yang lama. Rani yang bodoh, Roni yang naif, Rani yang percaya bahwa cinta suaminya adalah segalanya. Wanita itu sudah mati di dalam sel nomor ke-402. Langkah pertamaku terasa berat, bukan karena ragu, tapi karena tubuhku masih beradaptasi dengan ketiadaan batasan. Aku memanggil taksi dengan tangan gemetar. Tujuanku bukan rumah, aku tidak punya rumah, melainkan sebuah alamat di kawasan Menteng yang tertera pada surat kusut di saku celanaku. Surat dari firma hukum yang datang seminggu sebelum kebebasanku. Jalan Teku Umar, Pak. Suaraku serak, seperti mesin yang sudah lama tidak diminyaki. Sepanjang perjalanan, aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela mobil. Cekung, mata yang dulunya berbinar kini redup, dan dikelilingi lingkaran hitam. Tulang pipiku menonjol tajam. Bukan karena diet mahal, tapi karena jatah makanan penjara yang menyedihkan. Rambutku kusam, dipotong asal-asalan. Aku terlihat seperti hantu. Taksi berhenti di depan sebuah bangunan kolonial yang megah. Firma hukum, Gunawan dan Partners. Dengan sisa uang receh yang diberikan sipir penjara sebagai ongkos pulang, aku membayar taksi dan melangkah masuk. Resepsionis yang duduk di balik meja marmer menatapku dengan jijik yang tak disembunyikan. Penampilanku yang lusuh jelas mengganggu pemandangan lobi yang beraroma lavender, dan uang ini. Saya Rani, kataku dingin, mengabaikan tatapan merendahkannya. Saya punya janji dengan Bapak Gunawan mengenai wasiat almarhumah Tante Elara. Nama itu rupanya Sakti. Sikap resepsionis itu berubah seketika. Meski matanya masih menyimpan tanda tanya. 5 menit kemudian, aku duduk di sebuah ruangan berpendingin udara, yang suhunya membuat kulitku merinding. Di hadapanku, Pak Gunawan, pria parubaya dengan setelan jas mahal, menatapku dengan campuran rasa iba dan profesionalisme. Selamat atas kebebasan Anda, Bu Rani, ucapnya. Nadanya datar, dan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Elara 6 bulan lalu, Tante. Elara, satu-satunya kerabat jauh yang tidak pernah menghakimiku. Wanita tua eksentrik yang tidak pernah menikah dan menghabiskan hidupnya di Eropa. Mengelola bisnis properti warisan leluhur. Aku bahkan jarang berkomunikasi dengannya. Hanya kartu ucapan setahun sekali. Bacakan saja intinya, Pak, potongku. Aku tidak punya waktu untuk basi-basi atau emosi sentimental. Pak Gunawan mengangguk, membuka map tebal di hadapannya. Baik. Singkatnya, Ibu Elara mengetahui kasus hukum yang menimpa Anda. Beliau merasa ada ketidakadilan besar. Dalam surat wasiat terakhirnya, beliau memutuskan untuk mewariskan seluruh aset likuid, portofolio saham, dan 2 properti di Jakarta kepada satu-satunya keponakan yang beliau miliki. Anda, Bu Rani, hening. Hanya suara detak jam dinding antik yang mengisi ruangan. Berapa? Tonyak, setelah dipotong pajak dan biaya administrasi, Pak Gunawan menyodorkan secari kertas. Mataku melebar. Angka itu berderet panjang, diikuti deretan nol yang membuat kepalaku pening. Puluhan miliar rupiah. Cukup untuk membeli harga diri siapapun di kota ini. Cukup untuk menghancurkan siapapun. Ini milik saya, sepenuhnya, dan akses ke rekening ini sudah aktif per detik ini. Pak Gunawan menyerahkan sebuah kartu hitam, black card, dan tumpukan dokumen. Aku menyentuh kartu itu, dingin dan keras. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirku. Ini bukan sekadar uang, ini adalah senjata. Tuhan mungkin tidak adil padaku 2 tahun lalu. Tapi hari ini, iblis memberiku modal untuk bermain. 3 jam kemudian, aku berdiri di depan cermin setinggi lenggit-lenggit di sebuah penthouse mewah di kawasan SCBD yang baru saja kusewa untuk 1 tahun ke depan. Di lantai marmer, berserakan tas-tas belanja dari butik-butik high-end di Plaza Indonesia. Tapi sebelum aku menyentuh pakaian-pakaian itu, aku harus membersihkan diri. Aku masuk ke kamar mandi yang luasnya lebih besar dari sel penjaraku. Aku menyalakan jacuzzi, membiarkan air hangat dan busa beraroma mawar meluap. Aku berendam, menggosok kulitku dengan spons kasar, seolah ingin mengelupas setiap inci jejak tangan sipir, jejak lantai dingin penjara, dan jejak kenangan raka dari tubuhku. Aku menangis tanpa suara di sana. Air mata bercampur dengan air sabun. Bukan tangisan sedih, tapi pelepasan. Aku membilas daki masa lalu, hingga kulitku memerah. Setelah itu, metamorfosis dimulai. Aku memanggil layanan, home service, dari salon paling eksklusif di Jakarta. 3 orang datang, seorang penata rambut, seorang ahli, make up, dan seorang stylist. Mereka tidak banyak bertanya, meski aku tahu mereka terkejut melihat kondisi rambut dan kulitku yang tidak terawat. Buat aku menjadi orang lain.
perintahku pada mereka. Buat aku terlihat seperti seseorang yang bisa membeli nyawa orang lain. Selama 4 jam, aku duduk diam. Rambutku yang kusam dipotong, diwarnai menjadi hitam legam berkilau, dan ditata dengan gelombang elegan yang membingkai wajahku. Kulitku dipoles, alis dibentuk tajam menantang, dan bibirku yang pucat kini merah menyala seperti darah segar. Ketika mereka selesai dan pergi, aku kembali berdiri di depan cermin. Wanita di pantulan itu asing bagiku. Dia mengenakan gaun sutra berwarna emerald green astoris, yang jatuh memeluk tubuh rampingku, dengan sempurna tubuh yang kurus. Karena penderitaan, kini terlihat seperti model haute couture astoris. Leher jenjangku dihiasi kalung berlian sederhana, namun menyilaukan. Sepatu hak tinggi, stiletto, membuat posturku menjulang, angkuh, dan dominan. Aku mengangkat tangan, menyentuh pipi wanita di cermin itu. Halus, wangi, mahal, halo Rani, bisikku pada bayangan itu. Suaraku terdengar berbeda, lebih berat, lebih berwibawa. Di atas meja rias, ponsel baruku bergetar. Notifikasi dari aplikasi perbankan menunjukkan saldo yang memusingkan. Di sebilannya, tergeletak berkas hasil penyelidikan detektif swasta yang kusewa 1 jam setelah keluar dari kantor Pak Gunawan. Uang benar-benar bekerja lebih cepat daripada hukum. Aku membuka map itu. Foto-foto Raka dan Maya terpampang di sana. Tapi mereka tidak terlihat seperti pasangan bahagia yang dulu menertawakanku di ruang sidang. Di foto itu, Raka terlihat kucel, mengenakan kemeja yang tidak disetrika, sedang merokok di teras rumah kontrakan sempit. Wajahnya tua, tertekan. Maya terlihat sedang marah, menunjuk-nunjuk wajah Raka di pinggir jalan. Daster yang dipakainya terlihat murahan. Informasi di dalamnya menyebutkan, usaha bangkrut 6 bulan lalu. Utang menumpuk asid di Zita Bank. Hidup mengontrak di pinggiran Depok, tawaku pecah. Awalnya pelan, lalu semakin keras, bergema di dinding-dinding apartemen mewah yang sunyi ini. Tawa yang mengerikan, kosong tanpa rasa humor. Ternyata karma bekerja lambat, jadi aku yang akan mempercepatnya. Aku berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan lampu-lampu kota Jakarta di malam hari. Dari ketinggian lantai 45 ini, manusia-manusia di bawah sana terlihat seperti semut, termasuk Raka, termasuk Maya. Aku menyesap wine mahal yang rasanya sepat namun menghangatkan dada. Penjara telah menempa besinya, dan warisan Tante Elara telah mengasahnya menjadi pedang yang tajam. Kalian pikir penderitaanku sudah selesai? Gumamku pada gemerlap kota. Bayangan wajah Raka dan Maya menari-nari di pelupuk mata. Aku memutar gelas di tanganku, menatap cairan merah pekat di dalamnya. Tunggu aku sayang, desisku, kata sayang keluar dengan nada penuh racun. Istrimu sudah pulang, dan dia membawa hadiah yang sangat istimewa untuk kalian. Malam ini, aku tidur di atas kasur seharga mobil, berselimut sutra Mesir. Tapi aku tahu, aku tidak akan bermimpi indah. Aku tidak butuh mimpi. Aku punya rencana. Dan besok, permainan yang sebenarnya baru akan dimulai. Aku bukan lagi Rani si korban. Aku adalah sang eksekutor. Pendingin udara di dalam kabin mobil sedan hitam mewah ini berdengung halus, menciptakan kepompong kenyamanan yang kontras dengan terik matahari Jakarta di luar sana. Aku duduk bersandar pada jok kulit berwarna krem. Jemariku yang kini lentik dan terawat dengan manikur sempurna, menggetuk getek. Perlahan di atas sebuah map tebal. Di luar jendela kaca film yang gelap, aku bisa melihat lingkungan itu. Kumuh, berdebu, padat, sebuah penurunan drastis dari perumahan asri tempat aku dan Raka dulu tinggal, sebelum tragedi itu merenggut segalanya dariku. Aku membuka map itu sekali lagi, meski aku sudah menghafal setiap detail di dalamnya. Laporan dari detektif swasta yang kuewa seminggu lalu sangat memuaskan, bahkan melebihi ekspektasiku. Foto-foto candid yang tersebar di pangkuanku menceritakan kisah kehancuran yang indah. Raka, mantan suamiku yang dulu gagah, pria yang demi wanita lain, rela membiarkan istrinya membusuk di penjara. Atas kejahatan yang tidak dilakukannya, kini tampak 10 tahun lebih tua. Di foto itu, ia mengenakan kaos oblong yang lehernya sudah melar, rambutnya mulai menipis, dan wajahnya dipenuhi guratan stres. Usaha bengkel modifikasi mobil yang ia banggakan, yang dibangun sebagian dengan tabungan masa gadisku telah gulung tikar 6 bulan lalu, karena manajemen yang buruk dan gaya hidup Maya yang boros. Dan Maya, wanita itu. Di foto yang diambil dari jarak jauh, ia terlihat sedang menjemur pakaian di halaman sempit kontrakan mereka. Tubuhnya yang dulu ia banggakan sebagai senjata untuk merebut suami orang, kini tampak kurus kering, namun buncit di bagian perut. Bukan karena hamil,
Tapi karena gizi buruk dan mungkin alkohol murah, wajahnya kusam, tanpa jejak riasan mahal yang dulu selalu menempel. Kita sudah sampai di titik koordinat, Nyonya Rani, suara sopir pribadiku, Pak Joko, memecah lamunanku. Aku melirik jam tangan Cartier yang melingkar di pergelangan tanganku. Tunggu sebentar, Pak. Biarkan aku menikmati pemandangan ini dulu. Mobil kami berhenti, tepat di seberang sebuah rumah kontrakan petak dengan cat dinding yang mengelupas. Pagar besinya berkarat, miring seolah lelah menahan beban hidup penghuninya. Dari balik kaca jendela mobil yang tak tembus pandang dari luar, aku menjadi penonton tunggal dalam teater penderitaan mereka. Pintu rumah itu terbuka kasar. Suara teriakan melengking terdengar hingga ke dalam mobilku, menembus kekedapan suara yang seharusnya melindungi ketenanganku. Kau pikir aku bisa masak batu? Itu suara Maya. Suaranya serak, tajam dan penuh racun. Sosok wanita itu muncul di ambang pintu, melempar sebuah dompet kulit yang terlihat kosong ke arah Raka, yang sedang duduk merokok di teras sempit. Raka tidak bergeming, hanya menatap dompet itu jatuh ke tanah berdebu. Diam kau, bentak Raka. Suaranya parau dan lemah. Ia membuang puntung rokoknya dengan kasar. Kau yang menghabiskan sisa uang pesangon untuk beli krim muka tidak berguna itu. Lihat dirimu Maya, krim semahal apapun tidak akan bisa menutupi muka penyihirmu itu sekarang. Maya menjerit histeris. Sebuah suara yang dulu sering kudengar dalam mimpi burukku saat di sel isolasi. Namun kini terdengar seperti musik orkestra yang merdu. Aku begini karena kau miskin, Raka. Kau bilang kau akan menceraikan Rani dan kita akan bahagia. Mana? Manajer. Sekarang kita dikejar penagih utang. Rumah ini pun nunggak 3 bulan. Kalau kau tidak sibuk memfitnah Rani dulu, mungkin karma tidak akan menghantam kita sekeras ini. Raka berdiri, menunjuk wajah Maya dengan telunjuk yang gemetar. Aku tersenyum tipis, sangat tipis. Jadi, mereka sudah mulai menyadari konsep karma. Sayangnya, mereka salah paham. Karma bukan hanya konsep abstrak dari alam semesta. Hari ini, karma memiliki nama, memiliki wajah, dan memiliki rekening bank yang tak terbatas. Karma itu adalah aku. Cukup. Gumamku pelan. Pak Joko, panggil agen pelelangan itu sekarang. Suruh dia mendekat ke gerbang. Aku melihat seorang pria berpakaian rapi, dengan kemeja batik agen properti yang telah kubayar mahal berjalan. Mendekati pagar rumah Raka, di tangannya ada papan jalan berisi dokumen penyitaan aset. Rumah kontrakan ini bukan milik mereka, tapi seluruh perabotan di dalamnya. Sisa-sisa aset usaha Raka sedang dalam proses sita jaminan oleh pihak bank swasta tempat Raka berutang. Hari ini adalah hari penentuan. Bayar atau angkat kaki, tanpa membawa apa-apa. Aku melihat Raka dan Maya berhenti bertengkar, saat menyadari kehadiran orang asing. Wajah Raka memucat. Ia tahu siapa yang datang. Itu adalah malaikat pencabut nyawa bagi sisa harga dirinya. Pak Raka? Tanya agen itu dengan suara lantang yang dibuat-buat. Sesuai surat peringatan ketiga, hari ini adalah batas akhir pelunasan. Jika tidak ada pembayaran, investor kami yang baru saja mengakuisisi surat utang Anda berhak melihat kondisi aset untuk dilelang besok. Tunggu Pak. Beri kami waktu seminggu lagi. Raka memohon. Tangannya menangkup di depan dada. Postur tubuhnya yang membungkuk sungguh menyedihkan. Saya sedang usahakan pinjaman dari teman lama. Sudah tidak ada waktu Pak. Potong agen itu tegas. Investor kami sudah ada di sini. Beliau orang sibuk dan ingin melihat apa yang beliau beli. Raka dan Maya saling berpandangan dengan bingung. Investor? Tanya Maya lirih, matanya menyapu sekeliling, hingga tatapannya jatuh pada mobil sedan hitam mengkilap di seberang jalan. Mobil itu tampak sangat asing di lingkungan kumuh ini, seperti pesawat luar angkasa yang mendarat di tempat pembuangan sampah. Ini saatnya. Aku memberi isyarat pada Pak Joko. Ia segera keluar, memutari mobil dengan sigap, dan membukakan pintu penumpang belakang untukku. Udara panas Jakarta yang bercampur debu jalanan langsung menyergap kulitku. Namun aku tidak peduli. Kakiku menapak turun. Sepatu hak tinggi, lobutin, bersol merah menyentuh aspal yang retak. Bunyi, tak-tak-tak, langkah kakiku terdengar ritmis dan mengintimidasi saat aku berjalan menyeberangi jalan kecil itu. Aku mengenakan gaun terusan sutra berwarna biru tua yang membalut tubuhku dengan elegan kacamata hitam, oversized, menutupi sebagian wajahku, dan sebuah tas tangan desainer tersampir di lengan. Penampilanku memancarkan aroma uang yang begitu pekat, sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupan Raka dan Maya. Saat aku mendekat, aku bisa melihat raut wajah mereka berubah, dari kebingungan menjadi kekaguman sesaat melihat wanita berkelas mendekat, lalu perlahan berubah menjadi kerutan dahi,
Saat mereka mencoba mengenali sosok di balik kacamata hitam ini, aku berhenti tepat 3 langkah di depan pagar berkarat itu. Bau keringat basi dan rokok murahan menguar dari arah mereka. Aku menahan napas sejenak, mempertahankan postur tegakku. "Selamat siang," sapaku. Suaraku tenang, rendah, dan penuh kendali. Berbeda jauh dengan suara Rani 2 tahun lalu, yang sering gemetar menahan tangis. Raka menyipitkan matanya. Siapa, Anda?" Maya maju selangkah. Insting liarnya muncul, merasa terancam oleh kehadiran wanita lain yang jauh lebih cantik darinya. "Hei Nyonya, Anda siapa main datang mau ambil barang-barang kami? Kami belum setuju rumah ini disita." Aku tidak menjawab Maya. Aku menganggapnya tidak ada. Sama seperti mereka menganggapku tidak ada saat aku memohon belas kasih 2 tahun lalu. Perlahan, aku mengangkat tangan kananku dan melepaskan kacamata hitamku. Cahaya matahari sore menyinari wajahku sepenuhnya. Riasan natural namun mahal menonjolkan tulang pipiku yang kini tirus, mataku yang tajam, dan bibirku yang memula senyum dingin, hening. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik di halaman sempit itu. Mata Raka membelalak lebar, seolah bola matanya hendak melompat keluar. Mulutnya ternganga, namun tak ada suara yang keluar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mundur selangkah, kakinya tersandung pot bunga pecah, dan ia nyaris jatuh terjengkang. Rani," bisiknya. Suaranya terdengar seperti orang yang baru saja melihat hantu. Maya membeku. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini memucat seputih kertas. Tangannya gemetar hebat di samping tubuhnya. "Tidak mungkin. Kau di penjara. Sudah bebas," jawabku singkat, sambil menyapukan pandanganku ke seluruh tubuh mereka dengan tatapan menilai yang merendahkan. Tatapan yang sama seperti yang mereka berikan padaku saat sidang putusan dulu. Dan sepertinya, penjara di luar sini jauh lebih kejam daripada sel tempat kalian mengirimku. Raka menelan ludah dengan susah payah. Ia mencoba menegakkan tubuhnya, mencoba mencari sisa-sisa dominasi yang dulu ia miliki atasku, tapi gagal total. Aura kekuasaan yang kupancarkan terlalu kuat untuk dilawan oleh pria bangkrut sepertinya. Kau terlihat." Raka tergagap. Matanya menyusuri penampilanku dari ujung kaki hingga kepala. Ada kilatan penyesalan, nafsu, dan ketakutan yang bercampur aduk di matanya. "Rani, ini benar-benar kau. Kau kaya sekarang. Dan kau miskin, Raka," potongku tajam. Sangat miskin." Aku menoleh pada agen lelang yang berdiri canggung di sampingku. "Pak Hendra, apakah ini semua aset yang tersisa? Hanya tumpukan sampah ini?" Aku menendang pelan sebuah kursi plastik patah di dekat kakiku dengan ujung sepatu mahalku. "Benar, Bu Rani," jawab Pak Hendra buru-buru. "Nilai taksirannya sangat rendah. Tapi karena Ibu bersikeras ingin membeli surat utangnya secara penuh, aku ambil semuanya," kataku tanpa menatap agen itu. Mataku terkunci lurus menatap manik mata Raka yang ketakutan. "Aku akan membeli semua utang mereka. Setiap sen, setiap bunga, setiap denda keterlambatan." Maya akhirnya menemukan suaranya kembali. "Apa maksudmu? Kau mau pamer? Kau pikir mentang-mentang punya uang, kau bisa menginjak kami?" Aku tertawa pelan. Tawa yang kering dan tanpa humor. "Oh tidak, Maya. Aku tidak perlu menginjak sesuatu yang sudah rata dengan tanah. Aku di sini sebagai investor. Aku memiliki hak legal atas hidup kalian sekarang." Aku melangkah maju 1 langkah lagi, menembus batas pagar mereka. Raka dan Maya sontak mundur, seolah takut aku akan menampar mereka. Tapi aku tidak akan mengotori tanganku dengan kekerasan fisik. Itu terlalu primitif. "Dengar baik-baik," ujarku. Menurunkan nada suaraku menjadi bisikan yang berbahaya. "Mulai detik ini, atap di atas kepala kalian, baju di badan kalian, bahkan panci untuk kalian memasak, secara teknis adalah milikku. Kalian hidup atas belas kasihanku." Raka mencoba meraih tanganku. Sebuah gerakan putus asa. "Rani sayang, dengarkan aku dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Aku tahu aku salah. Aku khilaf. Lihat aku menderita tanpamu." Wanita ini, ia menunjuk Maya dengan kasar. Dia yang merusak segalanya. Dia yang memaksaku. Maya menjerit tak terima. "Dasar laki-laki pengecut, kau yang bilang Rani itu membosankan." "Cukup," bentakku. Suaraku menggelegar, membungkam mereka berdua seketika. Aku menepis tangan Raka sebelum ia sempat menyentuh kulitku. "Jangan pernah sentuh aku dengan tangan kotormu itu." Aku mengambil tisu basah antiseptik dari tasku, mengelap bagian lengan yang hampir tersentuh olehnya, lalu menjatuhkan tisu bekas itu ke kaki Raka. "Kalian bertengkar seperti anjing liar memperebutkan tulang," kataku dingin.
Simpan tenaga kalian. Kalian akan membutuhkannya. Karena besok, aku akan kembali dengan tim eksekusi untuk mengosongkan tempat ini. Kecuali, aku menggantung kalimatku. Membiarkan harapan semu tumbuh di mata mereka. Kecuali apa, Rani? Apapun. Aku akan lakukan apapun. Seru Raka cepat. Aku tersenyum miring. Kecuali kalian bisa melunasi total utang 300 juta rupiah, beserta bunganya malam ini, juga secara tunai, wajah mereka runtuh kembali. Mereka tahu itu mustahil. Bahkan untuk makan besok saja, mereka tidak tahu harus mencari uang kemana. Nikmatilah malam terakhir kalian di kandang ini. Ucapku sambil berbalik badan, mengibaskan rambut panjangku yang wangi. Tidur yang nyenyak. Jekebis, aku berjalan kembali menuju mobilku tanpa menoleh lagi. Meninggalkan mereka yang masih berdiri mematung dalam kehancuran dan kepanikan. Di belakangku, aku mendengar isak tangis Maya pecah dan suara Raka yang memukuli tembok dengan frustrasi. Saat pintu mobil tertutup dan Pak Joko kembali melajukan kendaraan membelah kemacetan, aku tidak merasakan kesedihan sedikitpun. Yang kurasakan hanyalah kepuasan yang dingin. Seperti es yang membakar. Ini baru permulaan. Aku baru saja menancapkan kuku pertamaku. Dan aku tidak akan melepaskannya sampai mereka benar-benar hancur lebur. Udara siang Jakarta yang berdebu dan panas menyengat kulit, begitu aku melangkah keluar dari kenyamanan kabin Mercedes-Benz hitamku. Kontras suhu yang drastis antara pendingin udara mobil dan realitas di luar sana, seolah menjadi metafora sempurna bagi jurang yang kini memisahkan hidupku dengan mereka. Aku merapikan sedikit blazer sutra putih yang kucetak khusus di Paris, memastikan tidak ada satupun celah yang terlihat. Di depanku, pemandangan menyedihkan itu terhampar seperti sebuah lukisan tragedi yang memuaskan. Rumah kecil di pinggiran kota itu, yang cat temboknya sudah mengelupas dan pagarnya berkarat, kini dikerumuni oleh beberapa orang berbadan tegap dan petugas eksekusi dari bank. Di tengah kekacauan itu, Raka dan Maya berdiri dengan wajah pucat pasi. Mereka tampak seperti dua tikus yang terperangkap di sudut ruangan. Bingung, takut, dan tak berdaya. Aku berjalan perlahan. Bunyi hak tinggi sepatu low butanku mengetuk aspal yang retak dengan irama yang tenang dan mengintimidasi. Tunggu, ini pasti ada kesalahan. Kami minta perpanjangan waktu 1 minggu lagi. Suara Raka terdengar parau, pecah di tengah teriakan para petugas yang mulai mengangkut barang-barang reot mereka ke halaman. Tidak ada perpanjangan, Pak Raka. Aset ini sudah dilelang dan pemenang lelang ingin menempati propertinya hari ini juga, ujar petugas eksekusi dengan nada datar, tanpa emosi. Tapi siapa? Siapa yang tega melakukan ini pada kami? Maya menjerit histeris. Penampilannya jauh dari sosok wanita penggoda yang dulu angkuh saat bersaksi palsu di pengadilan. Rambutnya kusut, tubuhnya kurus kering, namun perutnya membuncit tak sehat. Dan ia mengenakan daster pudar yang terlihat kumal. Aku, jawabku singkat. Satu kata itu membelah kerumunan. Hening seketika menyergap halaman rumah yang sempit itu. Raka memutar tubuhnya perlahan. Saat matanya bertemu dengan tatapanku, aku bisa melihat pupil matanya melebar. Ia terperangah, seolah melihat hantu. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar selama beberapa detik. Ia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala menilai tas Hermes di tanganku. Perhiasan berlian yang melingkar di leherku. Dan aura kekuasaan yang kini membalutku. Rani, bisiknya. Suaranya bergetar hebat. Ini kamu. Aku tersenyum tipis. Senyuman yang tidak mencapai mata. Halo Raka. Halo Maya. Lama tidak berjumpa. Maya mundur selangkah. Tangannya menutup mulut. Matanya memancarkan ketakutan murni. Dia tahu. Dia ingat betul bagaimana dia memalsukan bukti medis 2 tahun lalu. Dia ingat bagaimana dia tersenyum sinis saat hakim mengetuk palu vonis penjaraku. Kini, senyum itu telah lenyap, digantikan oleh teror. Kau yang membeli rumah ini? Raka maju selangkah, mencoba meraih tanganku. Namun pengawal pribadiku dengan sigap menghalanginya. Raka terhuyung mundur, nyaris jatuh ke atas tumpukan kardus berisi baju-baju bekas. Jangan sentuh aku, Yukepku dingin. Tanganku terlalu mahal untuk bersentuhan dengan kegagalan sepertimu. Raka menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya yang kini dipenuhi kerutan dini. Wajah tampan, yang dulu membuatku jatuh cinta, kini hanya tinggal kenangan. Tertutup oleh lapisan penderitaan dan kemiskinan. Rani, sayang, dengarkan aku. Raka mulai meracau, mengubah strateginya dengan cepat. Ia berlutut di atas tanah berdebu, mengabaikan tatapan tetangga yang mulai berkerumun menonton drama ini. Aku tahu aku salah. Aku hilaf, Ron, Maya.
Perempuan ini yang meracuni pikiranku. Dia yang memaksaku melakukan itu semua padamu. Aku masih mencintaimu, Ron. Sumpah mati. Aku masih suamimu. Aku tertawa. Tawa yang renyah namun tajam, menusuk keheningan siang itu. Suami, kau kehilangan hak atas gelar itu saat kau membiarkan istrimu membusuk di sel tikus selama 730 hari, Raka. 730 hari aku tidur di lantai dingin, memakan nasi yang bahkan kucing pun enggan menyentuhnya. Sambil membayangkan wajahmu, itu semua ide Maya. Raka menunjuk Maya dengan jari gemetar. Maya membelalak, air mata mulai membanjiri wajahnya yang kusam. Kau bajingan, Raka. Maya berteriak. Suaranya melengking. Kau yang bilang kita butuh uang asuransinya. Kau yang bilang Rani harus disingkirkan supaya kita bisa menikah. Jangan cuci tangan sekarang. Mereka mulai saling mencaci, saling menyalahkan di hadapanku. Pemandangan ini sungguh menyedihkan, sekaligus memuaskan. Dua orang yang dulu bersekongkol menghancurkanku dengan cinta terlarang mereka, kini saling mencabik seperti binatang liar yang kelaparan. Cukup, potongku. Suaraku tidak keras, tapi cukup berwibawa untuk menghentikan pertengkaran mereka. Aku tidak datang ke sini untuk mendengar drama rumah tangga kalian yang menjijikkan. Aku datang untuk memastikan kalian keluar dari propertiku. Sekarang, aku memberi isyarat pada petugas eksekusi. Keluarkan sisanya. Kosongkan rumah ini dalam 10 menit. Apapun yang tertinggal, bakar saja. Rani, tolong. Raka merangkak mendekat. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Harga dirinya sudah benar-benar lenyap. Kami tidak punya tempat tinggal lain. Kami tidak punya uang. Maya sedang sakit-sakitan. Tolonglah, demi masa lalu kita, beri kami waktu. Aku menunduk, menatapnya dengan tatapan kosong. Masa lalu di mana kau menuduhku membunuh janin yang bahkan tidak pernah ada. Masa lalu di mana kau menjual perhiasan ibuku untuk membiayai gaya hidup pelacurmu ini. Aku melangkah mendekat ke arah Maya yang sedang terisak di pojok pagar. Aku menatapnya lekat-lekat. Kau ingat saat aku memohon padamu di ruang sidang, Maya? Aku memohon agar kau jujur. Aku bersujud di kakimu. Apa yang kau katakan waktu itu? Maya terisak semakin keras, menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, Rani. Maaf. Kau bilang, nikmati nerakamu, Jalang. Aku mengucapkannya dengan intonasi yang persis sama seperti yang ia lakukan dulu. Sekarang, giliranmu. Nikmati nerakamu di dunia nyata. Tanpa atap, tanpa uang, dan terjebak dengan laki-laki pengecut yang baru saja mengkhianatimu dalam hitungan detik. Aku berbalik. Kembali berjalan menuju mobil Mewaku. Matahari terasa semakin terik. Namun hatiku terasa sangat sejuk. Beban berat yang selama ini menghimpit dada dendam, sakit hati, amarah perlahan menguap, terbang bersama debu jalanan. Rani, jangan tinggalkan aku. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi pembantumu, supirmu, apa saja. Raka berteriak putus asa. Suaranya serak dan menyedihkan. Tetangga-tetangga mereka mulai mencemooh, berbisik-bisik dengan tatapan jijik ke arah Raka dan Maya. Aku berhenti sejenak sebelum membuka pintu mobil, lalu menoleh sedikit tanpa membalikkan badan sepenuhnya. Satu hal lagi, ujarku. Cukup keras untuk didengar mereka berdua. Hutang kalian direntenir pasar gelap. Aku sudah membelinya juga. Orang-orang itu akan datang menagih nanti malam. Semoga beruntung. Wajah Raka berubah menjadi abu-abu seketika. Ia tahu apa artinya itu. Itu adalah akhir dari segalanya bagi mereka. Bukan hanya miskin, mereka kini dalam bahaya fisik yang nyata. Aku masuk ke dalam mobil. Aroma kulit premium dan udara sejuk AC kembali menyambutku. Pintu tertutup dengan suara tut yang solid, meredam teriakan histeris Maya dan raungan Raka di luar sana. Jalan, Pak, perintahku pada supir. Mobil melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah itu. Melalui kaca spion, aku melihat Raka terduduk lemas di aspal, memukuli tanah dengan kepalan tangannya, sementara Maya menangis histeris di samping tumpukan barang rongsokan mereka. Mereka hancur, benar-benar hancur, tanpa sisa. Aku menyandarkan punggungku di kursi yang empuk, menghela napas panjang. Rasanya seperti baru saja melepaskan ransel berisi batu yang kupanggul selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi bayam-bayam penjara. Aku mengambil ponselku, memeriksa jadwal pertemuan dengan investor properti di Singapura besok pagi. Hidupku baru saja dimulai kembali, lebih kuat, lebih kaya, dan yang terpenting, bebas. Kemenangan ini bukan hanya tentang melihat mereka menderita, tetapi tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit dari abu, lebih membara dari api yang pernah membakarku. Balas dendam bukan hanya soal menghancurkan musuh, tapi tentang merebut kembali kebahagiaan yang pernah dicuri. Dan hari ini, aku telah mengambil semuanya kembali.
dengan bunga yang sangat tinggi tuntas.